Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Rahmania Ivani, nomor BP 1710841015. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Adapun subbahasan pada proposal penelitian saya ini, yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari studi penelitian yang relevan, yang kedua teori, yang ketiga skema pemikiran, yang keempat definisi konsep, yang kelima definisi operasional. Bab 3 yang terdiri dari metode penelitian, yang pertama pendekatan penelitian dan desain penelitian, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga teknik pemilihan informan, yang keempat peranan peneliti, yang kelima proses penelitian, yang keenam unit analisis, yang ketujuh teknik analisis data, dan yang kedelapan teknik keabsahan data. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang melatar belakangi proposal penelitian saya ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya melibatkan berbagai macam aspek kehidupan. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang harus ditentukan oleh penilaian kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sebagai pemberi layanan kepada masyarakat, karena salah satu fungsi pemerintahan yang semakin ditekankan oleh masyarakat adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Namun pada kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini disebabkan meningkatnya pengaduan atau laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Berdasarkan data Ombudsman tahun 2019, pemerintah daerah menjadi terlapor yang banyak diadukan masyarakat, terutama terkait pelayanan publik sebesar 41,3%. Jenis aduan terbanyak perihal substansi maladministrasi, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Selain itu, masih banyaknya penyelenggaraan pelayanan publik yang berada pada zona merah atas penilaian kepatuhan penyelenggara negara terhadap standar pelayanan publik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya bersifat primer. Pelayanan publik yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana di dalamnya institusi pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara, dan pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Selanjutnya, publik yang bersifat primer salah satunya adalah pelayanan imigrasi, yaitu pelayanan pembuatan paspor. Pelayanan pembuatan paspor hanya dapat dilakukan di kantor imigrasi. Selanjutnya, lembaga yang menaungi kantor imigrasi yang pertama Kemenkumham RI atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham ini terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang di bawah Inspektorat Jenderalnya ada beberapa bagian, salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi, yang merupakan sebuah struktur bagian dari Kemenkumham yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.
Selanjutnya, instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di setiap provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah unit pelaksanaan teknis, termasuk kantor imigrasi. Kantor imigrasi menjadi pintu pertama dan terakhir bagi warga negara Indonesia yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia dengan berbagai kepentingan dan tujuan. Selanjutnya, negara Indonesia termasuk negara yang berada di posisi silang antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Adanya arus globalisasi yang semakin kuat, serta meningkatnya arus lalu lintas perjalanan luar negeri saat ini, juga akan meningkatkan permintaan pembuatan paspor sebagai identitas seseorang saat berada di luar negeri. Dalam rangka melakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka kantor imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan yang bergerak dalam pelayanan pembuatan paspor atau surat perjalanan Republik Indonesia selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas baik untuk masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Selanjutnya, kantor imigrasi di Provinsi Sumatera Barat terdapat 2 kantor imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dengan wilayah kerja 11 kabupaten atau kota, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Agam dengan wilayah kerja 7 kabupaten atau kota. Dengan luasnya wilayah kerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang, maka hal itu membuat Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dihadapkan pada situasi bagaimana memberikan pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan pembuatan paspor. Oleh karena itu, peneliti memilih Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang sebagai lokus dalam penelitian ini. Karena Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang ini merupakan kantor pusat perwakilan Sumatera Barat dalam hal pengurusan dokumen perjalanan antar negara, yaitu paspor. Selanjutnya, pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang menyediakan berbagai jenis layanan. Yang pertama, layanan dokumen perjalanan atau pembuatan paspor yang terdiri dari permohonan paspor baru, penggantian paspor halaman penuh dan habis berlaku, selanjutnya penggantian paspor hilang dan rusak. Yang kedua, layanan pengurusan orang asing yang terdiri dari izin tinggal kunjungan, yang kedua izin tinggal tetap, dan yang ketiga izin tinggal terbatas. Yang ketiga yaitu layanan prioritas. Layanan prioritas di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang ini khusus kelompok tertentu seperti lansia usia di atas 60 tahun, anak usia di bawah 5 tahun, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Prioritas ini sama dengan layanan dokumen perjalanan atau pembuatan paspor, akan tetapi untuk kelompok layanan ini bisa dilayani secara langsung datang ke kantor imigrasi tanpa menggunakan antrian online. Dalam hal ini, peneliti fokus kepada layanan pembuatan paspor saja karena jumlah pengunjung pelayanan pembuatan paspor lebih banyak daripada jumlah pengunjung pada pelayanan pengurusan orang asing atau WNA. Yang kedua, alasan peneliti memilih pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang karena pada saat pandemi ini adanya pembatasan warga negara asing masuk ke Indonesia dalam rangka pemutusan rantai COVID-19. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis pada penelitian ini yang pertama, masih banyaknya dari kalangan masyarakat yang tidak menggunakan Android dan paham terhadap aplikasi pendaftaran antrian paspor online ini. Yang kedua, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang kekurangan sumber daya manusia, khususnya pada loket penerimaan permohonan paspor. Yang ketiga, alur prosedur pelayanan dalam pembuatan paspor yang belum dipahami oleh pemohon paspor. Yang keempat, perbedaan persepsi atau pandangan antara penerima layanan dengan pemberi layanan, khususnya layanan pergantian paspor. Yang kelima, petugas seringkali tidak berada di loket layanan pengaduan pada saat jam pelayanan.
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana analisis kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang dengan manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian administrasi publik dalam konsentrasi manajemen publik. Selain itu, peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik lainnya, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini. Selanjutnya, manfaat praktis bagi kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang, yaitu sebagai bahan evaluasi dan rujukan terkait upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua, bagi masyarakat atau pemohon paspor, yaitu sebagai bahan rujukan dan informasi terkait kualitas pelayanan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari studi penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Nur Hasanah dan Darwis tahun 2016 dengan judul penelitian kualitas pelayanan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Palangkaraya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Hardiansyah tahun 2011 tentang kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, responsive, assurance, reliability, dan empati. Studi penelitian terdahulu yang relevan kedua yaitu Samsara tahun 2013 tentang inovasi pelayanan paspor di kantor imigrasi dengan studi tentang peningkatan kualitas pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia di kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif dan teori pelayanan menurut Zenhalm dan Parasurahman yang terdiri dari 5 dimensi yaitu tangible, reliability, responsive, access, dan understanding the customer. Selanjutnya, teori pada penelitian ini menggunakan indikator kualitas pelayanan publik menurut Agus Dwianto. Yang pertama, sikap petugas. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, biaya pelayanan. Selanjutnya, skema pemikiran yang terdapat pada gambar di samping. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, kualitas pelayanan yaitu suatu usaha, organisasi, atau perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, definisi operasional yang terdiri dari indikator sikap petugas dengan subindikatornya kemampuan petugas. Yang kedua, indikator prosedur dengan subindikator kesesuaian prosedur pelayanan. Yang kedua, kesederhanaan prosedur. Yang indikator ketiga, waktu dengan subindikator ketepatan waktu. Yang keempat, indikator fasilitas dengan subindikator kelengkapan fasilitas. Yang kelima, biaya pelayanan dengan subindikator informasi biaya dan kewajaran biaya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan, purposive sampling. Yang keempat, peranan peneliti sebagai instrumen utama.
Yang kelima, proses penelitian, yaitu observasi awal, wawancara, dan studi literatur. Yang keenam, unit analisis, yaitu lembaga atau kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang. Yang ketujuh, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedelapan, teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber. Baiklah, sekian dari presentasi Fani. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.